Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Sadatunisa, mahasiswa UT Program Studi PGSD semester 2. NIM saya 86056769. Saya berasal dari UT Daerah Bandung. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai materi di filsafat ilmu, yaitu pilar-pilar pendidikan dengan relevansinya di era digital. Yang pertama ada pilar. Pilar kita ibaratkan sebagai suatu bangunan. Apabila suatu bangunan tidak memiliki pilar, maka bangunan tersebut akan roboh. Sama halnya dengan pilar pendidikan. Apabila pilar tersebut tidak ada, maka pendidikan, tujuan, manfaat, dan fungsinya tidak akan tercapai. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada Ingarso Sung Tulodo atau memberikan contoh teladan yang baik, di mana ketika seorang tenaga pendidik maka harus bisa menjadi contoh yang baik untuk peserta didik. Yang kedua ada Ingmadya Mangunkarso atau membangun semangat, di mana sebagai seorang tenaga pendidik maka kita harus bisa membangun semangat peserta didik. Yang ketiga ada Tuturi Handayani atau memberikan motivasi. Sebagai seorang tenaga pendidik, kita harus bisa memberikan contoh yang baik, memberikan semangat, dan juga memberikan motivasi untuk para peserta didik untuk terus belajar. Selanjutnya, relevansi dari prinsip-prinsip tersebut di era digital. Yang pertama, pada kegiatan daring, di mana apabila ketiga prinsip tersebut dapat diterapkan, kegiatan pembelajaran maka akan bisa dilakukan secara luas, yaitu dimanapun dan kapanpun. Contohnya metode pembelajaran e-learning yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Tetapi, penerapan ketiga prinsip tersebut memiliki tantangan, yaitu kedisiplinan bagi tenaga pendidik dan juga peserta didiknya. Baik kedisiplinan waktu maupun kedisiplinan kegiatan sehari-hari. Yang kedua ada literasi digital, yaitu apabila ketiga prinsip tersebut dapat diterapkan, maka seluruh masyarakat, baik tenaga pendidik maupun peserta didik, akan dipermudah untuk mencari tahu secara luas suatu informasi dan ilmu dimanapun dan kapanpun. Contohnya seperti buku digital yang dapat dibuka dimanapun dan kapanpun. Dalam penerapannya memiliki hambatan, yaitu ketika malas dan menunda untuk mencari tahu suatu informasi dan suatu ilmu. Yang ketiga, dalam kegiatan karakter peserta didik. Apabila ketiga prinsip tersebut dapat diterapkan, maka akan mempermudah dan menjadi acuan. Apabila ketiga prinsip tersebut dapat diterapkan, maka akan bisa menjadi suatu acuan dan juga motivasi agar seluruh tenaga pendidik dapat dengan mudah memberikan teladan dan contoh untuk membangun karakter peserta didik. Contohnya memberikan pemahaman dan contoh tentang sopan santun kepada guru dan teman. Pemahamannya disampaikan lewat berbagai media dan diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tapi penerapan ketiga prinsip tersebut memiliki tantangan, yaitu dukungan dari orang tua dan juga lingkungan masyarakat. Yang terakhir yaitu peran guru. Apabila ketiga prinsip tersebut dapat diterapkan, maka akan mempermudah pelaksanaan pembelajaran baik pendidikan kognitif, fisik maupun mental anak. Contohnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tapi ketiga prinsip tersebut memiliki hambatan, yaitu apabila terlalu banyaknya administrasi yang harus diselesaikan sehingga mengurangi waktu kedekatan dengan peserta didik. Lalu, bagaimana pilar tersebut dapat menyelesaikan persoalan dalam pendidikan? Pilar-pilar pendidikan, baik prinsip, manfaat, tujuan, itu sudah selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sehingga pelaksanaannya pun dapat lebih mudah karena sudah sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan juga norma-norma yang ada di masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.